Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis kemasan produk pada mata kuliah pengemasan dan penyimpanan pangan. Seperti yang kita ketahui, kemasan produk adalah bagian penting dari suatu produk yang tidak hanya berfungsi sebagai wadah, tetapi juga memiliki peran yang luas, salah satunya untuk meningkatkan daya tarik pembeli. Kemasan yang didesain dengan sangat baik dapat meningkatkan daya jual pada produk itu sendiri. Selain itu, salah satu yang sangat penting dari kemasan adalah kemasan memberikan informasi-informasi penting yang dapat membantu konsumen, seperti nama produk, merek, komposisi, tanggal kadaluarsa dan produksi, serta informasi gizi. Informasi-informasi ini penting untuk mencegah kesalahan pembelian atau penggunaan produk oleh konsumen. Nah, masuk ke jenis-jenis kemasan. Jadi berdasarkan tempat atau wadah bagian dari kemasan itu sendiri, kemasan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kemasan primer yang pertama. Kemasan primer merupakan kemasan yang kontak langsung dengan produk atau bahan pangan. Biasanya kemasan primer ini bisa dibuat dari aluminium foil, kertas, atau plastik. Pada umumnya biasanya itu plastik atau aluminium foil. Lalu yang kedua, ada kemasan sekunder, di mana kemasan sekunder ini adalah kemasan yang tidak bersentuhan langsung dengan produk. Kemasan sekunder ini juga berfungsi untuk membungkus atau melindungi kemasan primer. Nah, pada umumnya kemasan sekunder ini dapat berupa kertas, biasanya melindungi kemasan primer yaitu aluminium foil. Seperti pada produk coklat. Coklat, kemasan primernya merupakan aluminium foil, sedangkan kemasan sekundernya adalah kertas. Selain itu juga ada kertas yang digunakan untuk membungkus plastik sebagai kemasan primer. Lalu yang ketiga ada kemasan tersier, di mana kemasan tersier ini digunakan untuk melindungi dan menyimpan produk dalam jumlah besar, terutama saat dalam perjalanan. Selain itu juga kemasan tersier ini dapat berupa kemasan yang melindungi kemasan sekunder dan kemasan primer. Nah, kemasan tersier ini biasanya atau pada umumnya itu dibuat dari kayu atau kardus kertas besar karena digunakan sebagai packaging untuk distribusi produk dalam jumlah besar. Sehingga produk-produk tersebut aman di perjalanan. Nah, selain 3 jenis kemasan tadi, ada juga kemasan berdasarkan bahan. Kemasan berdasarkan bahan ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada kemasan tradisional. Kemasan tradisional ini adalah kemasan yang sudah digunakan sejak zaman dahulu, memiliki nilai budaya serta ramah lingkungan. Nah, contoh dari kemasan tradisional adalah kemasan berupa besek, bonsai, kemasan dari daun waru, daun pisang, bambu, kulit jagung, daun kelapa, dan daun jati. Biasanya kemasan tradisional ini digunakan untuk membungkus produk pangan dan kebanyakan juga terutama kemasan tradisional yang berasal dari daun-daun ini adalah kemasan yang fungsinya adalah kemasan primer. Jadi dia langsung membungkus makanan seperti kue-kue tradisional seperti itu. Nah, ini juga beberapa jenis kemasan tradisional yang digunakan sebagai kemasan primer. Ada daun pisang, berasal dari daun pisang, daun waru, daun kelapa, daun aren ataupun dari bambu.
Lalu ada kemasan kertas, di mana kemasan kertas adalah jenis kemasan yang paling umum digunakan untuk produk pangan. Nah, kenapa paling umum? Karena kemasan kertas ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yang pertama ada ringan. Karena kemasan kertas ini memiliki bobot yang ringan sehingga tidak menambah beban pada produk. Nah, ini sangat menguntungkan apabila kita ingin menjual produk dalam jumlah yang besar. Jadi tidak terlalu berat gitu atau tidak menambah beban berat pada produk. Kemudian mudah didaur ulang karena kertas adalah bahan yang mudah didaur ulang sehingga dapat mengurangi limbah dan menjaga lingkungan. Lalu harga yang terjangkau. Nah, harga kemasan kertas relatif lebih murah dibandingkan dengan jenis kemasan lainnya seperti plastik atau logam. Lalu, kemasan kertas juga fleksibel karena bisa dibuat dalam berbagai bentuk dan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan produk. Selain itu juga kemasan kertas ini kan mudah dicetak, mudah dibentuk, mudah didesain, sehingga dapat digunakan untuk menampilkan informasi apapun terkait produk ataupun merek. Nah, lalu biasanya juga eh, kemasan kertas ini kadang-kadang dilapisi dengan bahan yang aman untuk makanan sehingga tidak menimbulkan resiko kesehatan. Nah, namun kemasan kertas juga memiliki kekurangan nih, seperti yang pertama tidak tahan air ya, karena seperti yang kita tahu, kertas itu tidak tahan terhadap air dan kelembaban sehingga tidak cocok untuk produk pangan yang seperti produk pangan yang cair atau mudah rusak jika terkena air. Kemudian mudah sobek ya karena kertas itu adalah bahan yang mudah sobek apabila terkena benda tajam atau terkena tekanan yang berlebih. Lalu kertas juga kurang kuat, tidak sekuat kemasan seperti plastik atau logam. Oleh karena itu, kemasan kertas ini kurang cocok untuk produk yang membutuhkan perlindungan ekstra dari benturan atau tekanan. Jadi kemungkinan kemasan kertas ini mungkin untuk produk-produk pangan seperti makanan siap saji atau snack-snack yang tidak terlalu butuh perlindungan ekstra seperti itu. Kemudian ada kemasan gelas atau kaca, di mana kemasan ini biasanya terbuat dari bahan kaca atau seperti botol kaca, botol jar atau toples seperti itu. Nah, kemasan ini memiliki beberapa keuntungan di mana yang pertama ada transparan. Jadi kita sebagai konsumen bisa melihat langsung apa isi dari kemasan tersebut. Maksudnya kayak produknya apa, makanan atau minumannya apa, sehingga biasanya produk-produk pangan yang dikemas dalam kemasan kaca ini memiliki daya tarik konsumen yang lebih tinggi. Nah, lalu kemasan gelas kaca ini tidak bereaksi dengan produk, kemudian kedap udara. Nah, ini pentingnya adalah tahan suhu rendah dan sterilisasi atau suhu tinggi, karena sterilisasi kan menggunakan suhu tinggi. Lalu kemasan ini juga dapat digunakan kembali ya, seperti botol kaca dan tidak beracun. Namun kemasan kaca ini juga memiliki kelemahan. Seperti yang kita tahu ya, karena berbahan dari kaca, itu pasti mudah pecah, kemudian lebih berat. Nah, lebih berat ini menyebabkan biaya transport yang tinggi. Karena apa? Karena misalnya kita membeli dalam jumlah besar, artinya kan kita juga mempertimbangkan berat si botol tadi. Jadi menambah berat produk. Sehingga kalau kita beli produk menggunakan kemasan kaca ini pasti misalnya biaya ongkos kirim ya karena lebih berat itu tinggi. Nah, lalu ada kemasan logam, di mana biasanya kemasan logam ini berbentuk kaleng atau aluminium foil. Nah, biasanya yang pertama itu ada kaleng. Kaleng biasanya terbuat dari logam baja atau aluminium dan digunakan untuk mengemas berbagai jenis produk seperti makanan kaleng, minuman kaleng, atau makanan olahan, atau seperti buah ya, buah olahan, buah potong, seperti itu.
Nah, lalu ada aluminium foil ya, biasanya dilapisi sebagai apa? Kemasan primer tadi. Nah, aluminium foil itu berasal dari lembaran logam tipis yang sering digunakan sebagai lapisan dalam kemasan atau sebagai kemasan sekunder untuk melindungi produk dari kelembaban cahaya atau aroma. Nah, kemasan logam juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama ada kekuatan dan daya tahannya sangat baik dibanding dengan kaca tadi dan kertas. Ini logam ini memiliki daya tahan yang lebih baik. Lalu kedap udara serta kedap cahaya tahan dengan suhu ekstrim atau suhu tinggi karena juga diproses moisturisasi atau pasteurisasi ya. Lalu dapat didaur ulang serta memiliki tampilan yang menarik. Nah, kekurangannya logam ini memiliki harga yang relatif lebih mahal ketimbang dengan plastik atau kertas, serta rawan atau lebih gampang korosi atau berkarat. Selanjutnya ada kemasan plastik, di mana kemasan plastik ini adalah salah satu jenis kemasan yang paling banyak digunakan dalam industri pangan, karena memiliki beberapa unggulan pastinya. Nah, plastik ini bersifat ringan. Selain itu, harga relatif murah dibandingkan dengan jenis-jenis kemasan yang lain. Plastik ini merupakan kemasan yang harganya relatif sangat terjangkau dibandingkan dengan logam atau kemasan kaca, aluminium foil, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga dapat dibentuk dan dapat didesain dengan mudah karena biasanya juga kemasan-kemasan dari plastik ini desainnya itu sangat indah, cantik gitu ya. Karena gampang dicetak dan gampang kita bentuk-bentuk. Selain itu biaya transportasi murah karena apa? Karena ringan tadi. Jadi memang tidak terlalu signifikan penambahan beban atau berat produk tadi karena kalau menggunakan kemasan plastik. Nah, karena mudah dibentuk tadi juga kebanyakan konsumen itu suka dengan kemasan plastik. Namun kemasan plastik pasti ada kekurangannya. Yang pertama, seperti yang kita tahu, plastik itu tidak ramah lingkungan. Karena apa? Karena plastik merupakan bahan yang tidak dapat terurai secara alami, sehingga kalau tidak dikelola dengan baik, limbah atau sampahnya, maka akan menyebabkan kondisi lingkungan yang tidak 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 baik ya, maksudnya kayak banyak sampah-sampah plastik yang memang menyebabkan apa namanya ya banjir kalau kalau apa kondisi secara terus-menerus gitu. Lalu plastik juga dapat melepaskan zat kimia apabila terkena panas. Nah, beberapa plastik memang kalau kena panas itu akan mengeluarkan atau melepaskan zat-zat kimia. Sehingga itu pertama berisiko terhadap kesehatan. Oleh karena itu, kalau untuk makanan misalnya makanan-makanan yang siap saji atau cepat saji yang panas, itu tidak disarankan menggunakan plastik ya. Karena apa? Karena memang pasti biasanya sih pasti akan mengganggu lah ke kesehatan karena tadi zat-zatnya itu pasti akan lepas atau keluar zat-zat kimia yang tidak baik lah untuk kesehatan. Nah, kemudian plastik ya tidak tahan panas ya, makanya itu dia tidak tahan panas, jadi tidak disarankan untuk makanan-makanan siap saji yang disajikan dalam kondisi panas. Kemudian ini ada jenis-jenis plastik ya. Yang pertama ini jadi di dalam kemasan botol atau plastik atau misalnya styrofoam atau kotak-kotak mika atau kotak-kotak kemasan plastik gitu biasanya ada nomor-nomor terkait jenis plastik. Jadi jenis plastik itu ada 1 sampai 7. Nah, yang pertama ini adalah plastik PT atau polietilen. Plastik ini hanya 1 kali pakai. Jadi misalnya nih seperti botol-botol Coca-Cola, Sprite, botol-botol minuman ya. Nah, itu tidak disarankan untuk menggunakan botol setelah habis produknya. Maksudnya tidak boleh digunakan daur ulang gitu.
Kemudian ada plastik HDPE atau High Density Polyethylene, itu nomor 2, di mana kemasan ini atau kemasan plastik ini juga satu kali pakai. Nah, kalau nomor 3 itu ada plastik PVC atau polyvinyl chloride. Nah, biasanya plastik ini memang tidak akan digunakan atau kita jarang lah menemukan plastik ini untuk produk pangan. Karena apa? Karena bahaya, sangat sulit didaur ulang. Tapi kita nggak tahu juga ya, biasanya ini untuk pipa seperti itu. Jadi kalau ada kemasan nomor 3 itu memang disarankan untuk tidak dipakai. Nah, lalu yang keempat juga ada nomor 4 itu LDPE, Low Density Polyethylene. Nah, dia sulit dihancurkan, tetapi masih baiklah untuk tempat makanan. Nah, nomor 5 ini yang biasa atau sering kita lihat lah di botol-botol minuman kita ya, tumbler atau botol plastik, botol minuman gitu. Atau kita sering lah nyebutnya nomor 5 itu adalah plastik PP atau polypropylene. Dimana pilihan terbaik lah ini adalah plastik yang memang sering digunakan untuk penyimpanan makanan dan minuman. Nah, untuk nomor 6 ini ada plastik PS atau polistiren. Jadi produk ini juga dihindari, tapi sebenarnya memang produk ini juga beberapa ada juga nih yang dipakai untuk minuman atau untuk kemasan, bukan kemasan ya, untuk alat makan seperti itu, tapi sebaiknya memang dihindari. Sedangkan yang nomor 7 itu ada other plastik including acrylic, polycarbonate, polyetic fiber, nilon, fiberglass gitu. Nomor 7. Nah, jadi biasanya dari plastik-plastik untuk kemasan itu memang kita biasa melihatnya itu di nomor 5. Kita bisa lihat tuh nanti kalau kalian ada botol plastik atau kalian beli makanan gitu ya, minuman terbuat dari kemasannya itu plastik, boleh nih silakan dilihat karena untuk jaga-jaga ya, siapa tahu kita dapat makanan itu kemasannya ternyata nomor 3 yang berbahaya, kan kita juga nggak tahu ya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu tadi penjelasan saya mengenai jenis-jenis kemasan produk, terutama untuk produk pangan. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat dan membuat kita lebih bijak dalam memilih-milih makanan, terutama dengan melihat kemasannya dulu. Karena apa? Karena sebelum kita memilih makanan, yang pertama kali bisa kita lihat adalah kemasannya. Jadi setelah penjelasan ini mungkin kita semua bisa lah memilih makanan dengan kemasan yang baik. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.